seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tembung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari berdiri berdiri. Ayo rek guyub makaryo Jawa Timur tambah jaya. KTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. KTP 100% gawe wong Jawa Timur. KTP 100% Jawa Timur. KTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. KTP 100% gawe wong Jawa Timur. KTP 100% Jawa Timur. Halo pemirsa, kembali berjumpa di Nusantara Kini. Kami hadirkan informasi penting dan menarik untuk Anda. Bersama saya David Tobing, inilah Nusantara Kini selengkapnya. Istana tegur Gus Miftah setelah video penghinaan terhadap penjual es viral di media sosial. Kesal dengan tangisan pengasuh daycare di Depok siram air panas ke balita. Sebuah mobil di Majalengka, Jawa Barat tertimpa tanah longsor. Jelang Nataru, Polri siapkan skema arus lalu lintas hingga pembatasan angkutan barang di pelabuhan. Ya, Presiden Prabowo Subianto memberikan teguran kepada utusan khusus Presiden Miftah Maulana atau Gus Miftah atas pernyataannya kepada pedagang es teh bernama Sun Haji yang sempat viral di media sosial. Hal ini disampaikan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dalam video pernyataannya kepada awak media. Hasan mengatakan Miftah sudah mendatangi Sun Haji di Magelang, Jawa Tengah untuk meminta maaf secara langsung. Hasan Nasbi berharap silaturahmi antara Gus Miftah dan Sun Haji tetap berjalan baik. Sun Haji juga meminta Gus Miftah untuk mengadakan pengajian di Desa Banyusari. Hasan menambahkan Presiden Prabowo sangat menghormati dan menjunjung tinggi adab terhadap siapapun. Prabowo juga menghormati rakyat kecil yang bekerja keras mencari rezeki halal. Sebelumnya video Gus Miftah mengolok-olok penjual es teh viral di media sosial. Ejekan itu disampaikan saat diminta memborong jualan pedagang es teh. Sudah ditegur oleh Bapak Seskap yang hari ini. Presiden sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan melalui Sekretaris Kabinet untuk segera meminta maaf kepada Bapak Sun Haji yang mungkin saja dan sangat mungkin terluka perasaannya karena kejadian kemarin. Jadi kami juga sudah mendapatkan informasi, Bapak Presiden juga sudah mendapatkan informasi, utusan khusus Presiden sudah mendatangi Bapak Sun Haji secara langsung ke Desa Banyusari, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang, untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung. Dan kami juga melihat dalam berbagai video Bapak Sun Haji sudah memberikan maaf beliau. Dan kami berharap silaturahmi bisa kembali terjalin dengan baik, keadaan bisa kembali menjadi baik, dan hubungan kekeluargaan bisa tumbuh di antara mereka berdua. Bahkan Bapak Sun Haji menyatakan
ingin ya melihat Bapak Gus Miftah untuk mengadakan pengajian juga di desa beliau di daerah Banyusari. Dan kami semua, tidak hanya utusan khusus Presiden, mengambil pelajaran yang sangat berharga dari kejadian ini, bahwa kita memang harus hati-hati dalam mengeluarkan pernyataan, dalam menjaga sikap, apalagi terhadap rakyat kecil yang sedang berjuang, yang sedang memeras keringat untuk memenuhi kehidupan mereka sehari. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Budi Jiwandono merespon soal desakan sejumlah pihak agar Presiden Prabowo Subianto mencopot Miftah Maulana atau Gus Miftah dari jabatan utusan khusus Presiden. Budi mengatakan pencopotan jabatan Gus Miftah diserahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo Subianto. Ya, kita menyayangkan kalau ada mungkin statement yang tidak baik ya, tentu itu patut menjadi evaluasi, apalagi namanya pemimpin. Ya, tapi apapun itu kita serahkan ya ke keputusan kalau ada, kita terima sebagai masukan dan kritik yang baik. Sebelumnya, pernyataan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah terhadap penjual ST menuai kritikan dari masyarakat. Pernyataan Gus Miftah di sebuah pengajian di Kabupaten Magelang dinilai menghina dan melontarkan kata-kata kasar ke pedagang ST yang sedang berjualan di antara penonton yang hadir dalam sebuah pengajian. Dolen dhisik, engko larong payu wis takdir. Usai mengolok-olok penjual ST di sebuah acara pengajian di Kabupaten Magelang pada Rabu malam, utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan Miftah Maulana Habibur Rahman meminta maaf ke penjual ST yang diolok-oloknya. Dalam video permintaan maafnya, pernyataan yang dilontarkan Gus Miftah ke penjual ST hanya sebuah candaan. Gus Miftah juga mengaku terkhilaf terkait pernyataan yang dilontarkannya. Untuk itu dirinya meminta maaf ke penjual es yang diolok-oloknya dan dirinya juga meminta maaf ke masyarakat karena telah membuat gaduh. Selain itu, Gus Miftah juga mengaku sudah mendapat teguran dari Sekretaris Kabinet. Menanggapi yang viral hari ini, yang pertama, dengan kerendahan hati, saya meminta maaf atas kekhilafan saya. Saya memang sering bercanda dengan siapapun, maka untuk itu, atas candaan kepada yang bersangkutan, saya akan meminta maaf secara langsung. Dan mudah-mudahan dibukakan pintu maaf untuk saya. Kemudian yang kedua, saya juga minta maaf kepada masyarakat atas kegaduhan ini, yang merasa terganggu dengan candaan saya. Yang dinilai oleh masyarakat mungkin berlebihan. Untuk itu saya minta maaf. Ini juga merupakan introspeksi bagi saya untuk lebih berhati-hati berbicara di depan publik dan masyarakat. Saya juga sudah ditegur oleh Bapak Siskap yang hari ini berada dari PAM untuk lebih berhati-hati menyampaikan pendapat dan pidato di depan masyarakat. Beralih ke informasi lainnya, penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Papua kembali menyita uang tunai senilai 4 miliar rupiah yang diduga hasil korupsi Dana PON 20 Papua. Penyitaan uang senilai 4 miliar rupiah merupakan hasil pengembangan tim penyidik pada perkara tindak pidana korupsi PB PON Papua bidang transportasi. Kepala Seksi Penyidikan Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Papua, Valeri Dedi Sawaki mengatakan, tim secara maksimal terus berupaya untuk menyelamatkan kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi Dana PON Papua. Ada ditemukan uang senilai 4 miliar yang kemudian harus dikembalikan di bidang transportasi. Ini duit 4 miliar yang dari bidang transportasi harus dikembalikan karena bukan haknya. Sehingga dari uang ini kemudian hari ini kami sita dan selanjutnya akan kami titipkan ke rekening titipan Kejaksaan Tinggi Papua di Bank BNI.
dari pengembangan ini tidak menutup kemungkinan akan ada bertambah penyitaan. Kami lakukan, jadi tim penyidik kali ini kita lakukan penyitaan, kemudian bukan hanya terhadap uang tunai, namun terhadap aset-aset milik para pelaku yang diduga terlibat atau terkait dengan persoalan atau dugaan tindak pidana PON ini. Hingga saat ini, kerugian negara yang berhasil diamankan Kejati Papua dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi PB PON senilai 14 miliar rupiah lebih. Kasus tindak pidana korupsi PON Papua ini dalam waktu dekat akan segera disidangkan, di mana saat ini masih dalam tahap pra-penuntutan. Dalam kasus ini, penyidik Kejati Papua telah menahan 4 orang tersangka dan memeriksa sekitar 300 orang saksi. Rifando, Nai Jawa Pos TV, Jayapura, Papua. Pemerintah Indonesia menyerahkan draft terkait transfer of prisoner atau pemindahan narapidana asal Australia yang tergabung dalam Bali 9. Kini Indonesia menunggu respons Australia untuk pemindahan anggota Bali 9 jika pemerintah Australia menyetujui seluruh poin dalam draft tersebut. Ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Iza Mahendra usai ditemui Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke di Jakarta. Menurut Yusril, pertemuan membacakan poin-poin yang disyaratkan pemerintah Indonesia, yakni meminta Australia menghormati kedaulatan negara Indonesia. Australia juga diminta menghormati putusan final Pengadilan Indonesia. Yusril juga meminta Indonesia tetap diberi akses untuk memantau perkembangan narapidana ketika dilakukan pemindahan. Indonesia juga berhak memberikan status pencekalan terhadap narapidana yang telah dipindahkan ke negara asal. 5 napi Bali 9 yang akan dikembalikan ke Australia adalah Si Chen, Michael Jugas, Matthew Norman, Scott Rush, dan Martin Stephens. Poin-poin yang disampaikan oleh pemerintah Indonesia dalam konteks melakukan transfer of prisoners atau pemindahan narapidana yang kami menunggu respons dari pemerintah Australia. Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama masalah ini dapat didiskusikan dan dicapai satu kesepakatan sehingga proses transfer of prisoners itu dapat dilaksanakan. Kita akan transfer ke negara yang bersangkutan dalam. Pengguna motor penyeberangan sungai diminta waspada cuaca ekstrim. Informasinya usai jeda. Saksikan Belajar Baik, Senin sampai Sabtu pukul 11 siang hanya di JTV. Cindy. Nomor 1, coba. Saiki wayai lur. Oh, nomor loro. Yuk, nonton pojok kampung. Oke, nomor 3. Beritane wong Jawa Timur. Pojok kampung.
Hujan deras melanda wilayah Kabupaten Majalengka, Jawa Barat mengakibatkan terjadinya bencana longsor. Satu kendaraan roda 4 tertimpa material longsor. Selain itu, akses jalan penghubung antar kecamatan ditutup karena material longsor menutupi akses jalan. Oh ya, aman-aman. Satu kendaraan roda 4 tertimpa material longsor pada saat hujan lebat di Desa Sindang Pano, Kecamatan Raja Galuh, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Sebuah mobil pribadi mengalami rusak berat akibat tertimpa pepohonan dan material tanah longsor. Warga setempat berjibaku mengevakuasi mobil tersebut dengan menggunakan alat secara manual. Kejadian ini tidak sampai memakan korban jiwa. Sementara itu, bencana tanah longsor membuat akses jalan penghubung antar kecamatan, yakni Kecamatan Raja Galuh dan Kecamatan Sindangwangi ditutup untuk sementara bagi pengguna kendaraan roda 4. Warga berusaha evakuasi material longsoran agar akses jalan penghubung antar kecamatan segera bisa dilalui dengan menggunakan alat secara manual. Warga pas ada mobil lewat, ini pohon bambu turun ke jalan. Setelah itu banyak yang teriak. Nah, akhirnya warga datang ke jalan yang menolong. Yang lebih utama menolong kendaraan jiwanya gitu. Dari awal atas bendungan sampai sini semuanya itu rawan. Kemarin aja di atas bendungan 1 titik longsor, pohonnya jatuh ke bawah, tumbang. Artinya Desa Sindang Pano sendiri menjadi zona merah rawan longsor. Rawan bencana. Ini tiap tahun. Di mana musim hujan kita harus hati-hati dan masyarakat itu bisa menginstruksikan kepada warga, kemudian sama pertahanan sipil atau Hansip selalu standby untuk mengawasi. Menurut Kepala Desa Sindang Pano, Nana, karena Desa Sindang Pano kerap terjadi tanah longsor pada saat musim penghujan. Bahkan ada beberapa titik di sepanjang jalan desa yang terancam longsor. Masyarakat atau pengguna jalan diimbau waspada saat hujan turun dan melintasi kawasan jalan di Desa Sindang Pano. Udin Pepeh, SMTV Majalengka, Jawa Barat. Penyedia jasa sarana transportasi air motor Kelotok di Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat diminta waspada saat kondisi cuaca ekstrim. Curah hujan tinggi disertai angin kencang kerap melanda wilayah Kalimantan Barat. Para juru penyeberangan sungai diminta lebih memperhatikan keselamatan warga selaku pengguna jasa. Intensitas curah hujan yang cukup tinggi. Kondisi ini melanda beberapa wilayah kecamatan seperti Sekadau Hulu, Nangataman, Nangamahap, dan sebagian wilayah Sekadau Hilir hingga dilanda banjir. Hujan deras yang terus-menerus mengguyur menyebabkan rumah warga terendam air dan sejumlah ruas jalan terputus akibat banjir. Ini mengganggu akses transportasi darat di wilayah-wilayah tersebut. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sekadau, Herman Syah, mengimbau masyarakat khususnya penyedia jasa penyeberangan sungai motor Kelotok untuk selalu memperhatikan kondisi cuaca yang tidak menentu. Mengingat curah hujan yang tinggi disertai angin yang kencang, para juru penyeberangan sungai diminta lebih waspada dalam menjaga keselamatan pengguna jasa atau masyarakat. Penyeberangan untuk memperhatikan situasi dan kondisi cuaca untuk menjaga keselamatan pengguna penyeberangan. Dan bagi para pengguna jalan raya, saat ini di daerah 4 kecamatan, yaitu di Nangamahap, Nangataman, Sekadau Hulu, dan sebagian juga di Sekadau Hilir, itu ruas jalan ada yang mengalami kebanjiran akibat curah hujan yang meningkat. Herman Syah juga mengingatkan pengendara yang melintasi ruas jalan di 4 kecamatan terdampak banjir, yakni Nangamahap, Nangataman, Sekadau Hulu, dan sebagian Sekadau Hilir untuk lebih berhati-hati. Banjir juga mengenangi jalan sehingga dapat membahayakan keselamatan pengendara. Musunin, Pontivi, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Bupati Pandeglang sebut wilayahnya membutuhkan normalisasi sungai untuk mencegah terjadinya banjir. Hal tersebut belum dapat dilakukan lantaran kewenangan normalisasi ada di pemerintah Provinsi Banten. Banjir menjadi rutinitas yang kerap menghantui Kabupaten Pandeglang di kala musim penghujan. Bahkan hingga saat ini saja tercatat sudah ada 17 kecamatan yang terdampak banjir. Menanggapi hal tersebut, Bupati Pandeglang Irna Narulita mengatakan banjir yang terjadi lebih diakibatkan kondisi beberapa sungai yang mengalami sedimentasi cukup tinggi.
Namun pemerintah Kabupaten Pandeglang belum bisa mengatasi lantaran normalisasi sungai menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Banten. Irna Narulita mengaku pemerintah daerah rutin mengusulkan normalisasi sungai ke Pemprov Banten guna mengantisipasi luapan sungai. Diketahui beberapa aliran sungai meluap akibat intensitas curah hujan tinggi yang mengguyur wilayah Kabupaten Pandeglang. Hal ini mengakibatkan sedikitnya 16.000 warga terdampak banjir sejak Senin lalu. Intinya memang sungai adalah kewenangan provinsi, tapi kan kondisi memang cuaca merata ya di Indonesia, khususnya di Pandeglang dan teman-teman. Kita antisipasi dulu, tapi usulan kami setiap tahunnya ada perencanaan awal untuk bagaimana sungai-sungai memang sering luapannya karena hujan debit airnya sangat tinggi, lalu akan dampaknya melebar ke rumah-rumah penduduk. Jadi Sungai Ciliman, Cilatak itu memang perlu normalisasi. Ya, kami sudah koordinasi. Tapi hari ini pemerintah pusat melalui Pemprov Banten juga tidak diam. Banyak bantuan Bakalak ya, ada bantuan pakan makanan ya, lalu juga selimut, lalu juga siap saji. Intensitas curah hujan yang tinggi di Kabupaten Pandeglang berakibat pada meluasnya area banjir. Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah menetapkan tanggap darurat bencana hidrometeorologi hingga Januari mendatang. Pusat Pengendalian Operasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pandeglang mencatat banjir yang melanda Kabupaten Pandeglang sejak Senin lalu semakin meluas. Sebelumnya, hanya 13 kecamatan yang terdampak, kini meluas menjadi 17 kecamatan dan hampir 16.000 warga di 44 desa terdampak banjir. Banjir terjadi akibat intensitas curah hujan tinggi, menyebabkan meluapnya sejumlah aliran air di sungai utama. Kepala Pelaksana BPBD PK Kabupaten Pandeglang, Riza Ahmad Kurniawan mengatakan, menyikapi banjir yang saat ini sudah berdampak luas bagi mobilitas masyarakat, pihaknya memutuskan untuk menaikkan status bencana banjir. Hal ini guna mempermudah pelayanan bagi warga yang terdampak. Kita sudah tetapkan status siaga bencana hidrometeorologi ya, dengan keluarnya surat keputusan Bupati tanggal 11 November tahun 2024 gitu. Nah, artinya dengan terbitnya SK itu ya kita mengambil langkah-langkah yang yang segera untuk kita lakukan dalam mengatasi bencana. BPBD menghimbau agar masyarakat di wilayah rawan bencana untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama di musim hujan yang dapat memicu bencana banjir, tanah longsor, dan bencana lainnya. Yusef Kurnia, Jawa Post TV, Pandeglang, Banten. Pemirsa, kasus kekerasan pengasuh di daycare kembali terjadi di Kota Depok. Kali ini, seorang balita berusia 1 tahun 3 bulan diduga menjadi korban penyiraman air panas oleh pengasuh di daycare bernama Septiana di kawasan Sawangan. Balita berusia 1 tahun 3 bulan diduga menjadi korban penyiraman air panas oleh pengasuh di daycare bernama Septiana di kawasan Sawangan, Depok, Jawa Barat. Kejadian ini berhasil terungkap setelah orang tua korban mendapati anak mereka dalam keadaan melepuh di sejumlah bagian tubuh. Kejadian ini berlangsung pada 2 Desember lalu. Orang tua korban menitipkan anaknya di daycare tersebut sekitar pukul 5.30 pagi. Saat balita itu bangun dan ingin buang air besar, korban dibawa oleh pengasuh ke kamar mandi. Namun pada saat bersamaan, pengasuh menjadi tersangka tengah merebus air panas di dekat lokasi kejadian. Diduga karena terganggu oleh tangisan balita, tersangka langsung menyiramkan air panas ke tubuh korban. Akibatnya, korban mengalami luka serius. Kini tersangka telah diamankan dan sedang menjalani proses hukum di Polres Depok. Tersangka akan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Sementara itu, daycare tersebut belum memiliki izin, polisi bakal memeriksa pemilik daycare. Anak umur 1 tahun 3 bulan yang disiram air panas oleh yang jaga di situ. Kronologisnya orang tua pada pukul 5:30 dia menitipkan anaknya di situ. Setelah itu anaknya pada saat itu masih tidur ya, dan ketika bangun ingin buang air besar. Pada saat itu juga si tersangka sudah juga orang besar
Kasus ini menimbulkan keprihatinan yang mendalam, terutama terkait keamanan dan pengawasan di tempat penitipan anak. Kapolres Metro Depok Kombes Pol Arya Pradana mengimbau masyarakat agar lebih selektif dalam memilih daycare untuk memastikan keselamatan anak-anak mereka. Febri Ferdian, Jawa Post TV, Kota Depok, Jawa Barat. Seorang pemuda tewas tenggelam berenang di Desa Tajur, Kecamatan Citerap, Kabupaten Bogor, Jawa Barat saat acara makan bersama di Sungai Cilengsi. Inilah rekaman video amatir warga saat seorang pemuda berusia 24 tahun berhasil ditemukan tim gabungan BPBD dan Rescue Damkar Kabupaten Bogor. Sebelumnya korban tenggelam di Sungai Cilengsi, Desa Tajur, Kecamatan Citerap, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Peristiwa bermula saat korban sedang bermain dan melakukan makan bersama di Sungai Cilengsi bersama keluarga dan temannya. Namun saat di lokasi korban berenang dan tak lama kemudian tenggelam. Tim gabungan berhasil mengevakuasi korban setelah melakukan pencarian selama 3 jam. Selanjutnya korban langsung diserahkan ke pihak keluarga. Awalnya kan mau makan katanya di sini nih. Ngomong sama saya di atas tuh di warung. Ya, di warung. Pas gitu datang ke sini nggak lama, paling beberapa menit, mungkin nggak makan, langsung anak kecil kayak mau rendang ke situ. Renang, katanya ada yang nari. Komisi 3 DPR akan mengkaji aturan terkait penggunaan senjata api yang dipegang oleh anggota pihak kepolisian. Ini buntut dari 2 kasus polisi yang menggunakan senjatanya yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman mengatakan DPR akan mengkaji terkait aturan penggunaan senjata api oleh anggota kepolisian. Ini dilakukan usai menyoroti 2 kasus yang terjadi saat ini, yakni kasus penembakan di Solok Selatan, Sumatera Barat, dan kasus di Semarang. Nantinya DPR akan mengevaluasi penggunaan senjata api dan hukuman yang akan diberikan jika salah digunakan, termasuk dijerat hukuman pidana. Penggunaan senjata. Nah, ini kan ada 2 fenomena. Satu di mana di Sumatera Barat kita sudah ke sana. Kedua di Semarang kita sudah panggil. Nah, ini akan menjadi bahan bagi kita untuk pada masa sidang besok ya kan kita akan rapatkan bahan ini ya kan dengan instansi terkait yaitu kepolisian. Dan bagaimana mekanisme penggunaan senjata ini oleh anggota Polri, ya, seperti apa evaluasi berkalanya berjalan, kemudian bagaimana tindakan dilakukan apabila. Sementara itu Kapolres Semarang Kombes Pol Irwan Anwar meminta maaf atas peristiwa penembakan yang dilakukan anggotanya dan menyebabkan seorang siswa SMK tewas. Irwan mengakui anggotanya Aibda Robik Zainuddin telah teledor dalam menggunakan senjata api dan mengakibatkan prinsip aturan kepolisian. Dia juga siap untuk bertanggung jawab dan menerima konsekuensinya. Kami pada kesempatan ini menyampaikan sekali lagi ucapan bela sungkawa kami atas nama Kepolisian Polrestabes Semarang atas berpulangnya Ananda Gama akibat ulah dan perbuatan yang tidak profesional dari anggota kami. Yang kedua, kami sebagai atasan Brigadir R pada kesempatan ini memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat khususnya warga Kota Semarang, terlebih keluarga besar almarhum Ananda Gama, dan atas segala tindakan dari anggota saya Brigadir R yang telah mengabaikan prinsip-prinsip penggunaan kekuatan, abai dalam menilai situasi, teledor dalam menggunakan senjata api, dan telah melakukan tindakan excessive action, tindakan yang berlebihan, tindakan yang tidak perlu. Sepenuhnya saya siap bertanggung jawab, saya siap dievaluasi. 110 juta masyarakat lakukan perjalanan saat Nataru. Informasinya usai jeda. Kasih kata-kata dulu buat kalian semua. Gak berat.
zodiak buat kalian semua. Oh, zodiak. Buat zodiak yang Leo. Jadi buat teman-teman semuanya, tontonin terus aku di sini malam hari ini. Tiap hari jam 11 sampai jam 12 buat kalian semuanya yang di rumah. Langsung. However, the Supreme Court immediately suspended the 2 judges after they were officially detained by the Attorney General's office. The war has displaced around 90% of Gaza's 2.3 million population. Hundreds of thousands are now living in tent camps along the coast. This was done to show solidarity and support for Baito State Elementary School for teacher Supriani, who is currently on trial for alleged abuse against her student. Pemirsa, Korps Lalu Lintas atau Korlantas Polri, Irjen Pol Aan Suhana memprediksi 110 juta masyarakat akan berpotensi melakukan perjalanan selama libur Natal dan Tahun Baru 2024-2025. Ini berdasarkan survei yang dilakukan oleh Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan. Hari libur Natal dan Tahun Baru 2024-2025 menjadi tradisi masyarakat Indonesia untuk menghabiskan waktunya berlibur di berbagai tempat destinasi wisata. Kepala Korps Lalu Lintas atau Korlantas Polri Aan Suhana memprediksi 110 juta masyarakat berpotensi akan melakukan perjalanan selama libur Nataru. Menurutnya prediksi ini meningkat dari jumlah masyarakat yang berpergian selama libur Nataru tahun lalu. Survei yang dilakukan Badan Kebijakan Transportasi dan Kementerian Perhubungan memprediksi potensi pergerakan masyarakat sebesar 2,8%. BKT ini ada 110 masyarakat juta ya, masyarakat Indonesia yang akan melakukan perjalanan, ada mudik, ada wisata, ada agama, ada perjalanan tugas. Itu ada 110 juta. Di masa libur naik 2,82%. Tahun lalu kan hanya 107 juta. Oke. Yang melakukan perjalanan dari Jabodetabek itu terbanyak ke arah timur, arah Trans Jawa ya. Jadi kita antisipasi dan kita sudah simulasikan ada titik krusial nanti di kilometer 48 ya. 48 itu pertemuan dengan MBZ. Korps Lalu Lintas Polri telah menyiapkan beberapa skema untuk menjaga arus lalu lintas pada saat momen Nataru. Skema kontraflow, pelebaran bahu jalan, hingga pembatasan angkutan barang akan dilakukan guna menjaga kelancaran saat Natal dan Tahun Baru. Usai rapat dengan dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI terkait persiapan libur Natal dan Tahun Baru 2025, Korps Lalu Lintas Polri menyampaikan beberapa skema yang akan dilakukan. Kepala Korlantas Polri Irjen Pol Aan Suhana menyampaikan beberapa skema yang akan dilakukan seperti pembatasan angkutan barang, pemberlakuan kontraflow, hingga penambahan lajur. Selain itu penggunaan pelabuhan penyeberangan terutama di Merak, Bakahuni, dan Ketapang Gilimanuk untuk di wilayah Banten sendiri akan dibagi 3 pelabuhan, yakni Merak, Ciwandan, dan BBJ dengan peruntukan kendaraan masing-masing. Aan juga menyebut telah mengantisipasi titik-titik krusial baik pada penyeberangan maupun di jalan tol. Kita akan melakukan sharing, artinya akan di-share ke 3 pelabuhan yang ada di Merak, ya. Ada Merak sendiri, ada Ciwandan, Pelindo, ada BBJ. Ini dengan peruntukan kendaraan masing-masing, ya. Merak untuk kendaraan pribadi, angkutan umum bis, ya. Kemudian untuk Ciwandan ini kendaraan roda 2 dan angkutan barang golongan 6 ke bawah. Untuk pelabuhan BBJ ini untuk angkutan barang golongan 7 sampai 9. Itu akan diarahkan ke sana pada waktu tertentu, ya. Sudah kita atur, ya. Kemudian di Ketapang Gilimanuk juga kita melakukan beberapa pengaturan tentang penggunaan pelabuhan atau dermaga Burusan, kemudian Jangkar, Lembar ada di NTB, ini kita atur semua. Kemudian kita juga mengatur tentang strategi delaying system, ya. Seperti kemarin kita lihat di Merak ini sempat tertunda karena cuaca yang ekstrim.
lain sehingga kapal tidak PT KAI Daob 7 Madiun menyiapkan satu rangkaian kereta api berantas tambahan relasi Blitar Pasar Senen Jakarta sama angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Masa angkutan yang disiapkan untuk libur Nataru 2024-2025 akan dilaksanakan mulai 19 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. PT KAI Daob 7 Madiun juga menyiapkan satu kereta tambahan, yakni KA Berantas tambahan saat angkutan Nataru 2024-2025. Setidaknya akan ada 10 lokomotif dan 76 kereta api yang akan melayani perjalanan reguler selama masa Nataru. PT KAI Daob 7 Madiun akan menyediakan 45.432 tempat duduk dengan layanan perjalanan selama 4 kali keberangkatan. Hingga kini 29.905 tiket sudah terjual untuk perjalanan dari wilayah Daob 7. Masa angkutan Natal Tahun Baru ya, itu ditetapkan mulai tanggal 19 Desember sampai dengan tanggal 5 Januari 2025. Nah, kami di Daob 7 Madiun merencanakan akan memberangkatkan, kita punya sarana lokomotif itu 10 unit, 10 buah. Kemudian Ya, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara mulai berburu berbagai bahan kebutuhan pokok jelang Natal dan menyambut Tahun Baru 2025. Warga memburu berbagai kebutuhan pokok diantaranya beras, minyak goreng, telur ayam, bawang merah, bawang putih, hingga gula pasir. Warga Kota Kendari terlihat mendatangi gerakan pangan murah yang untuk mendapatkan berbagai pangan murah, utamanya jelang Natal dan Tahun Baru. Di pasar pangan murah, warga bisa mendapatkan harga langsung dari distributor, seperti beras 5 kg seharga Rp54.000, minyak goreng seharga Rp14.000, hingga telur ayam Rp50.000. Gerakan pangan murah akan dilaksanakan dari tanggal 2 hingga 5 Desember 2024. Ini untuk mengantisipasi adanya kenaikan harga kebutuhan pokok jelang Nataru. Tadi yang dibelanja, Bu? Ada Minyak, apa lagi, Bu? Ada telur, ada bawang merah. Kalau minyak itu berapa seliter? 20 liternya. Kalau telur, Bu? Telur itu 50.000. Kan gerakan pangan murah dalam rangka menghadapi HBKN. Nah, untuk itu kemarin mulai hari ini sampai hari Rabu kita akan melakukan gerakan pangan murah di halaman kantor wali kota. Itu himbauan saya kepada masyarakat, gunakan kesempatan di pangan murah itu, khususnya agama Nasrani. Mari kita sama-sama ke sana, karena harga pangan yang kita sajikan situ tentu berbeda dengan. Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi DKI Jakarta memusnahkan lebih dari 9.000 minuman beralkohol yang dijual secara ilegal. Pemusnahan ribuan miras ini dilakukan jelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Rabu pagi, Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi DKI Jakarta memusnahkan minuman keras ilegal di Silang Monas, Jakarta Pusat. Ribuan minuman beralkohol dari berbagai merek ini dimusnahkan dengan cara dilindas dan menggunakan alat berat. Ribuan minuman beralkohol yang dijual tanpa izin disita dalam operasi yang digelar Satpol PP selama tahun 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan rasa aman terhadap warga jelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Kegiatan pemusnahan minuman keras dilakukan setelah menindaklanjuti putusan dari pengadilan. Balai Pelestarian Budaya Jatim temukan bangunan candi. Informasinya usai jeda.
semuanya, Stasiun Dangdut digoyang sampai Yahoo! Dari 150 kali gempa tersebut, 2 diantaranya memiliki kekuatan signifikan. Selama ini pabrik rumahan tersebut memproduksi arak jenis Trobas tanpa izin. Untuk keripik singkong dan jagung ini sangat murah meriah. 5 kapal penumpang ini diberangkatkan secara bergiliran sejak pagi hingga petang. Para tersangka memalsukan beras SPHP yang dikemas menjadi beras premium. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting kelistrikan mobil. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. Pemirsa, tim Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11 Jawa Timur kembali menemukan susunan batu bata kuno di lokasi Candi Gedok. Susunan batu bata yang berada di depan candi tersebut diduga sebagai struktur komponen bangunan penyerta candi. Menika kekalih susunan selo kuno ingkang dipuntemukaken kaliyan tim Balai Pelestarian Budaya. Kekalih struktur bangunan menika wonten sisa kilen laut tepatenipun wonten ngajeng bangunan induk Candi Gedok. Meski mboten utuh, kondisi struktur menika dalam susunan rapi. Arkeolog Balai Pelestarian Budaya Jawa Timur menjelaskan temuan kekalih bangunan niki dipun asumsiaken bangunan dados tunggal nopo wonten kalih bangunan tasik perlu dipun kaji malih. Santawis menika ing dalam ekskavasi niku saklintuning nemukaken kekalih struktur bangunan enggal, tim ugi nemukaken pinten-pinten pecahan fragmen gerabah ingkang kependhem wonten sisa kilen bangunan candi. Muhammad Asrofi, JTV. Aku berbudaya maka aku ada, informasinya usai jeda. Pasien ini terus melaju hingga akhirnya rider Ducati Pramac ini finish di posisi pertama. Pembalap McLaren Lando Norris mendominasi balapan sejak mulai start hingga finish. Jojo terus menjauh hingga akhirnya menggilas lawannya tersebut di angka 21-12. AC Milan memenangkan laga Derby della Madonia di jornada kelima dengan skor 2-1. Torehan tersebut membawa Persebaya naik ke posisi puncak klasemen sementara Liga 1. Kasih kata-kata dulu buat kalian semuanya. Gak berat dengan kereta kencana. Saya mau bacain zodiak buat kalian semuanya. Zodiak. Buat zodiak yang Leo. Jadi buat teman-teman semuanya, tontonin terus aku DJ malam hari ini. Tiap hari jam 11 sampai jam 12 buat kalian semuanya yang di rumah. Langsung. Pelakraan saiki yo ono nang pojok kampung dina Senin sampai Kemis. Ojo lali yo rek. Ya, gempuran modernisasi tak membuat warga Desa Lamalera, Nusa Tenggara Timur kehilangan jati diri. Agar tidak melupakan akar budayanya, mereka terus melestarikan tradisi turun-temurun, menombak paus dan pasar barter. Desa
Desa Lamalera terletak di selatan Pulau Lembata, Nusa Tenggara Timur. Desa ini memiliki jumlah penduduk sekitar 3.000 jiwa. Hidup di pesisir pantai membuat masyarakat Desa Lamalera menjadikan kegiatan berburu ikan paus sebagai pekerjaan. Tulang belulang berukuran besar menjadi tanda bahwa aktivitas berburu paus merupakan tradisi menahun. Bagi warga Lamalera, berburu paus sudah menjadi bagian dari budaya, kepercayaan, dan penggerak sektor ekonomi. Aktivitas berburu ikan dilakukan penduduk Lamalera setiap hari, kecuali hari Minggu, karena mereka beribadah. Salah satunya dilakukan warga bernama Butun. Pukul 7 pagi menjadi awalnya untuk menuju lautan lepas. Selain ikan paus, Butun juga berburu ikan besar lainnya, seperti tari, hiu, dan lumba-lumba. Butun telah menjadi Lamafa selama 5 tahun. Lamafa merupakan julukan untuk penombak paus. Lamafa dipilih berdasarkan ketangkasan, kekuatan, dan ketangguhannya saat melawan paus. Karena beresiko tinggi, tidak separah penduduk Lamalera bisa menjadi Lamafa. Dari ketemurun saya punya, tapi dari pengalaman. Yang karena selama ini kan yang jurutikam itu dari keturunan. Tapi karena kemauan saya, akhirnya saya jadi jurutikam. Sebelumnya Butun hanya menjadi seorang matros atau anak buah kapal. Menjadi seorang Lamafa tidaklah mudah. Salah satu tantangan Lamafa adalah ketika harus mengambil patahan tempuling yang berada di tubuh paus yang menyelam. Ada kalanya ketika menombak paus, tempuling patah akibat kekuatan manuver sang paus. Selain itu, Lamafa harus menguasai karakter ikan yang diburu dan mengetahui pergerakan arus dan angin laut. Teknik berburu paus berbeda dengan teknik berburu ikan besar lainnya. Contohnya kalau umpan andor naik, itu berarti ikannya semua juga naik. Tapi kalau tidak juga tidak. Tapi kalau dorong lompat di sebelah barat, tapi mainnya di sana, di timur. Jadi dorong lompat situ, tapi tidak boleh ke sana. Kita harus kembali ke sini. Terus pari juga sama. Kalau dia banting ke sini, berarti sebentar dia mainnya itu dia sana. Dalam berburu paus, Lamafa dibekali tempuling, yakni tombak khusus untuk menembus kulit paus yang tebal. Panjang tempuling sekitar 4 meter, dilengkapi mata tombak dari besi sepanjang 30 cm. Pada ujung gagang tempuling diberi ikatan tali yang cukup kuat yang digunakan untuk menarik badan paus yang berhasil ditombak. Bagian paus yang biasa diincar Lamafa adalah kepala. Mereka loncat dari perahu dengan mata tombak terhunus menuju tempurung kepala paus. Perahu yang digunakan pun perahu khusus yang disebut paledang. Perahu ini tak dilengkapi motor seperti perahu kebanyakan, agar tidak melukai paus saat berburu. Di kiri dan kanan paledang ada rentangan kayu sebagai penyeimbang sekaligus sebagai pijakan kaki penumbak saat berburu. Untuk melaju ke tengah laut, paledang mengandalkan layar yang terbuat dari anyaman daun pandan. Jurumudi harus mahir mengarahkan perahu itu menuju paus sasaran. Ada beberapa teknik yang harus diperhatikan Lamafa bila ingin berburu paus. Namun tidak jarang Lamafa gagal mendapat buruan meski sudah melaut seharian. Cara untuk menikamnya itu bagaimana? Bambunya itu lepasnya bagaimana baru lompat. Dan itu kalau kita dapat kesalahan berarti malam pulang dari laut itu kalau sepertinya contohnya saya kalau pulang dari laut kalau ada kesalahan berarti saya malamnya saya ke guru. Inilah guru yang dimaksud Butun. Mateus Daeng Bang adalah seorang Lamafa senior di Lamalera. 26 tahun sudah Mateus menjadi juru tikam. Kepiawaiannya berburu ia bagikan ke Lamafa lainnya. Tak hanya mengajarkan teori, Mateus juga ikut mendampingi langsung saat berburu ikan paus. Kita punya anak-anak yang sekarang generasi itu ada kalanya takut itu, tapi saya omong mereka bilang jangan takut. Di belakangmu ada saya.
saya tetap dorong biar saya peledang lain. Tapi sebentar itu kamu pulang itu, saya omong dengan pemilik peledang. Dia tikam salah itu lepas. Mungkin berdirinya tidak kuat. Nanti ada hari besoknya. Baru dia kuat itu pasti ikan itu kita dapat. Selain tradisi menombak paus, warga Lamalera juga masih melestarikan tradisi jual beli dengan cara barter atau menukarkan barang dengan barang. Warga memanfaatkan hasil tangkapan laut untuk kebutuhan sehari-hari. Salah satunya menjual di pasar barter. Pasar barter dilaksanakan seminggu sekali pada Kamis pagi. Di pasar ini, warga Lamalera bertukar hasil laut dengan hasil bumi yang dibawa warga dari gunung. Biasanya satu potong ikan paus kering dapat ditukar dengan satu sisir buah pisang. Jika dirupiahkan, 3 potong ikan kering dijual seharga Rp50.000. Seperti masyarakat Lamalera lainnya, Paulus Stanislaus Atak Belen juga menggantungkan hidupnya dari hasil laut. Namun di usianya yang sudah tidak muda, Paulus hanya melaut saat mendengar teriakan baleo yang artinya ada paus terlihat di laut. Saat tidak melaut, ia membuat kerajinan tangan berupa cincin berbahan gigi paus. Mengolah gigi paus dipilih lantaran hasil olahannya diminati banyak orang, serta menambah penghasilan. Satu cincin gigi paus dibanderol dengan harga Rp300.000 hingga Rp500.000. Melaut itu adalah kehidupan ibu dari Lamalera. Laut itulah yang menghidupkan masyarakat Lamalera. Cuman minta supaya kehidupan orang Lamalera dengan laut yang sebagai nafas kami orang Lamalera itu jangan diganggu. Hanya itu saja. Jangan diganggu. Itu harapan saya. Biarkanlah kami bekerja seperti apa yang kami lakukan sekarang untuk bisa menghidupkan keluarga kami. Bagi warga Lamalera, paus merupakan berkah yang dikirim untuk menjaga kehidupan dan kelestarian budaya kampung yang secara turun-temurun dijaga istiadatnya. Mempertahankan budaya itu indah supaya manusia bisa mengenal dirinya sendiri dan tidak tercerabut dari akar budayanya. Fadlizon apresiasi puncak perayaan Hari Puisi Indonesia, selengkapnya usai jeda. However, the Supreme Court immediately suspended the 3 judges after they were officially detained by the Attorney General's office. The war has displaced around 90% of Gaza's 2.3 million population. Hundreds of thousands are now living in tent camps along the coast. This was done to show solidarity and support for Baito State Elementary School for teacher Supriani, who is currently on trial for alleged abuse against her student. Selamat. Jelas. Paketan entek. Pakei. Yo. Ya pesiron. Paketanmu gak tau tek sih. Loh, awakmu pasti gak tau melok kuistul jae. Nanti di nopo? Nak CTV Jumat Sabtu Minggu jam 6 sampai jam 8. Iling-ilingen ya. Pokok setiap Jumat Sabtu Minggu jam 6 sampai jam 8 nduk kuistul jae nak CTV 100% Jawa Timur. Entek manek paketannya lagi. Sing nomor 1 coba saiki wayahe lur nomor 2 yuk nonton pojok kampung. Oke, nomor 3 beritane wong Jawa Timur.
Pemirsa, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadly Zon mengapresiasi puncak perayaan Hari Puisi Indonesia yang akan digelar pada 20 Desember mendatang. Menurut Fadly Zon, selain sebagai ajang silaturahmi para penyair, gelaran ini juga diharapkan dapat menjadi momen berharga untuk melestarikan karya melalui kata-kata dan mengusung tema kembali ke akar, kembali ke sumber. Karya-karya sastra Indonesia didorong agar semakin menggema dan memberi dampak positif bagi masa depan bangsa. Fadly Zon berharap puncak perayaan Hari Puisi Indonesia yang akan digelar pada 20 Desember mendatang menjadi momen berharga untuk mengenang, mengapresiasi, dan melanjutkan perjuangan para penyair dalam berkarya melalui kata-kata. Rencananya puncak perayaan Hari Puisi Indonesia akan digelar pada 20 Desember 2024 di Teater Kecil Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan, salam puisi. Saya Fadly Zon, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Puisi yang puncaknya akan diselenggarakan tanggal 20 Desember 2024 di Teater Kecil Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Semoga semua berjalan lancar dan semakin maju para penyair Indonesia dan semakin berkembang puisi-puisi di masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Nusantara Kini hari ini. Saya David Tobing dan tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Di awal pandemi 2019, waktu itu sudah nggak ada kerjaan lagi, jadi saya mempunyai ide untuk membuat keripik bute. Keinginan kita memang besar, keinginan kita memang banyak sekali keinginan. Banyak sekali rintangan, tantangan juga, terutama modal. Terus bahan untuk memasak itu kita belum punya apa-apa. Alhamdulillah saya bertemu LMI. Di situ kami mendapat bantuan modal usaha, pendampingan, dan juga dibantu pendampingan pemasarannya. Setelah itu alhamdulillah juga mulai berkembang dan mulai banyak pemesanan di masyarakat. Mengapa kami memilih Pak Abdullah dan Ibu Indriati sebagai mustahik binaan LMI? Hal itu tidak lepas dari semangat dan daya juang hidupnya yang sangat tinggi. Meskipun beliau dalam kondisi fisik yang terbatas, mereka berdua masih tetap gigih untuk terus dapat melanjutkan usahanya, yaitu keripik bote barokah. Kami membantu Pak Abdullah dan Ibu Indriati dimulai dari pemberian modal usaha, kemudian dilanjutkan dengan pendampingan, dengan komunikasi secara dua arah untuk dapat memastikan bahwa usaha masih dapat terus berjalan. Melalui dukungan ini, LMI berharap dapat memberikan kesempatan yang sangat besar kepada Pak Abdullah dan juga Ibu Indriati agar dapat terus mengembangkan usahanya agar lebih maju. Terima kasih buat LMI. Semoga ke depan
kedepannya kita bisa berkembang lagi dengan baik dan harapan kami nantinya LMI bisa mendampingi kami untuk pemasaran kami lebih luas lagi, mungkin nanti ke daerah-daerah atau luar-luar pulau.